Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 101.1, Embrio 100 Jiwa-Jiwa 1000 Tahun. Guru Wang. Dalam kejadian langka, Ling Luochen berbicara. Dia tampak kesal. Bukankah rumah lelang Starlight menipu, mengetahui bahwa tulang jiwa yang mereka lelang cacat? Dia telah tersentuh oleh kata-kata Huo Yuhao sebelumnya juga. Dia bertanya-tanya tentang kemungkinan bisa bergabung dengan tulang jiwa ini. Jika tulang jiwa ini cacat, akan menjadi kepentingan terbaik dari rumah lelang Starlight untuk menjualnya kepada mereka. Lagi pula, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri es tertinggi, yang sangat jarang. Wang Yan melambai ke arahnya dan berkata, jangan khawatir. King Ya datang ke arah Wang Yan dan membisikkan beberapa kata padanya. Wang Yan tertawa sedikit dan berkata, aku sudah mengira sudah seperti ini. Kami akan menunggu di sini. Apakah tidak ada item lelang terakhir? Mari kita melihatnya dan melihat apa yang bisa lebih berharga daripada tulang es kalajengking jade am kiri. Petik 2. Setelah melihat ekspresi Wang Yan, Mas Yao Tao dan Dai Yao Heng merasa lega. Mereka tampaknya telah memahami sesuatu juga. Bei Bei, He Kaitu dan Su Sanxi semua tersenyum juga. Su Sanxi bahkan mengambil inisiatif untuk menjawab keraguan Jiang Nanan. Wang Dong awalnya sama jengkelnya dengan Ling Luochen. Hanya ketika Huo Yuhao menggumamkan beberapa kata ke telinganya, dia tampak tercerahkan. Xiao Xiao bingung. Ling Luochen terus mengerutkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi lanjutan ini berlanjut, Wang Yan mendapatkan pengakuan lebih lanjut dari murid-muridnya berdasarkan pengetahuan mendalam dan kerja kerasnya. Selanjutnya, kita memiliki barang lelang final kita. Gambar di layar jiwa berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan surut, Putri Jiu-Jiu muncul di layar mengenakan rok panjang berwarna emas. Kulitnya yang putih susu tidak kehilangan kecantikan dan keanggunannya ketika dipasangkan dengan rok istana emas yang anggun dan mewah. Menjahit rok pas tubuhnya keti, dan bahkan berhasil menonjolkan lekuk tubuhnya. King Ya sudah mengatakan sebelumnya bahwa mengenakan pakaian lelang emas menandakan bahwa item lelang yang akan disajikan selanjutnya berpotensi mencapai tawaran lebih dari 100 juta koin jiwa emas. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi item lelang, mereka senang melihat perubahan pakaian Putri Jiu-Jiu. Dalam pelelangan peringkat teratas ini, dia memang mampu membuat semua orang bangkit. Para tamu yang terhormat, kita dapat mengatakan betapa berharganya barang lelang akhir ini hanya dengan melihat gaun Putri Jiu-Jiu. Jujur saja, ini juga pertama kalinya aku melihat item lelang ini seumur hidupku. Dari sudut pandang saya, nilai item ini tidak lagi dapat dinilai menggunakan uang. Petik 2. Putri Jiu-Jiu menunjukkan beberapa perubahan kecil lagi setelah berganti ke rok emas ini. Dia berbeda dari dirinya sebelumnya, yang tampaknya lebih menggoda. Saat ini, nada suaranya lebih serius. Ekspresinya juga lebih serius. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata, yang lain bisa merasakan ketulusannya. Mereka bahkan tidak bisa tidak percaya setiap kata yang dia katakan. Aku belum akan mengungkapkan nama item lelang ini. Saya akan memberikan pengantar singkat tentang apa dampaknya. The Ice Jade Scorpion Leaf Ambon sebelumnya sudah sangat langka dan langka. Adapun item lelang akhir ini, itu bahkan lebih unik. Harganya bahkan tak terukur menggunakan uang. Petik 2. Ini adalah item yang hanya bisa dikeluarkan sekali. Lebih khusus, itu obat di alam, dan hanya ada satu. Para tamu yang terhormat, silakan lihat. Saat dia berbicara, Putri Jiu-Jiu melambaikan tangan kanannya, dan perubahan terjadi pada layar jiwa. Ada satu nampan putih lagi yang muncul di layar. Di atas nampan itu, ada nampan kayu lain. Nampan kayu ini disematkan dengan setidaknya 100 permata berbagai warna. Di atas nampan kayu berukuran rata-rata ini, bola gas yang mengalir sedikit melonjak. Bola gas yang mengalir ini menampakkan dirinya berwarna putih. Keputihan lembut itu merusak kekuatannya. Selain itu hanya tampak seperti bola gas yang mengalir dari layar. Sulit untuk merasakan betapa ajaibnya itu hanya melalui penglihatan seseorang. Namun, bola gas yang mengalir ini sangat kental, dan tidak bubar.
Secara halus, tampaknya sedang berjuang, dan berusaha untuk melarikan diri dari beberapa bentuk pengepungan. Nampan kayu di bawah bola gas yang mengalir bahkan memancarkan lapisan cahaya keemasan redup yang menelan gas saat gas berjuang. Ini menghentikan gas keluar. Kalian semua pasti sangat penasaran. Apa sebenarnya barang ini? Ketika saya melihatnya untuk pertama kalinya, saya juga tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan seperti apa sebenarnya. Namun, kami telah mengkonfirmasi formulir terperinci melalui upaya penelitian yang tak terhitung jumlahnya. Jangan pernah meremehkan bola gas yang mengalir ini. Itu bahkan merupakan berkah hanya dengan melihatnya hari ini. Meskipun agak tidak sopan untuk mengatakan ini sebagai juru lelang, saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk menggambarkan betapa berharganya dan jarangnya hal itu selain menggunakan metode ini. Kalian semua harus sadar bahwa di dunia binatang buas, ada situasi. Setelah binatang buas mencapai 100.000 tahun budidaya, ia akan memiliki pilihan. Jika terus berkultivasi, ia harus mengandalkan bakat bawaannya yang kuat untuk menantang kemacetan yang berpotensi menghilangkan jiwanya. Jika hambatannya diatasi, maka kita akan menamainya binatang jiwa transenden sampai mencapai 200.000 tahun budidaya. Di antara makhluk-makhluk jiwa transenden, kami menyebut 10 yang paling kuat di antara mereka adalah 10 binatang buas besar. Itu adil untuk mengatakan bahwa mereka adalah elit di antara binatang buas. Petik 2. Namun, tidak semua makhluk jiwa akan memilih jalur ini setelah mereka mencapai 100.000 tahun kultivasi. Ada pilihan lain yang bisa mereka buat. Mereka dapat kembali berkultivasi untuk menjadi manusia. Untuk melakukan ini, mereka harus mengubah diri mereka menjadi bentuk manusia yang paling primitif. Mereka harus ada dalam bentuk embrio terlebih dahulu sebelum terus berkultivasi untuk meningkatkan budidaya mereka. Selama mereka bisa berkultivasi sampai cincin ketujuh, mereka akan bisa menjadi manusia sejati. Untuk binatang buas seperti itu, mereka hampir pasti dapat mencapai tingkat Douluo Transcendent. Namun, itu lebih jarang bagi binatang buas untuk memilih jalan ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mengapa? Itu karena itu setara dengan mereka meninggalkan semua kultivasi mereka sebelumnya begitu mereka memilih untuk dilahirkan kembali. Selain mempertahankan keterampilan jiwa mereka dan membebaskan diri dari kebutuhan untuk membunuh binatang buas untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, tubuh mereka akan selemah tubuh manusia. Terlepas dari apakah itu jiwa binatang itu sendiri atau penguasa jiwa manusia yang paling kuat, mereka juga dapat merasakan perbedaan antara binatang buas ini dan manusia. Jiwa binatang seperti itu dengan 100.000 tahun kultivasi adalah target utama untuk diburu dan dibunuh oleh tuan jiwa manusia. Jika kita mengatakan bahwa 1 dari 10 makhluk jiwa selamat dengan memilih jalan sebelumnya, wajar untuk mengatakan bahwa tidak ada dari mereka yang akan selamat jika mereka memilih jalan ini. Sebagai hasilnya, ada lebih sedikit dan lebih sedikit beast soul yang akan membuat pilihan seperti itu. Ini kecuali jika mereka mampu mengolah hingga 100.000 tahun berdasarkan keberuntungan, atau jika garis keturunan mereka sangat buruk. Petik 2. Setelah mengatakan begitu banyak, aku rasa beberapa dari kalian akan berpikir bahwa aku mengatakan hal-hal yang kalian semua sudah sadari, dan tidak perlu bagiku untuk mengingatkan kalian semua tentang ini. Namun, saya harus mengklarifikasi bahwa apa yang saya katakan bukan omong kosong. Apa yang saya katakan terkait erat dengan ini, item terakhir lelang hari ini. Bola gas yang mengalir ini adalah binatang buas dengan 100.000 tahun kultivasi yang ditangkap oleh seseorang yang kuat setelah mencapai bottleneck dan memutuskan untuk mengolah kembali menjadi manusia. Setelah itu, ia terperangkap dalam altar God Sealing kelas 9. Setelah mendengar kata-kata Jiu-Jiu, seluruh ruangan menjadi sunyi, termasuk Wang Yan. Semua orang tercengang. Kuo Yuhao masih terbenam dalam harapannya untuk kalajengking jadi Ice Left Arm, tetapi dia membuka mulutnya lebar karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata Putri Jiu-Jiu. Seekor binatang buas ditangkap dan terperangkap dalam proses berubah menjadi manusia ketika ia dalam kondisi embrioniknya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa binatang jiwa 100.000 tahun dapat dengan mudah dibunuh. Akibatnya, cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun bisa diperoleh. Tetapi pada saat yang sama, ini menandakan kekejaman yang sangat besar juga. Tidak diragukan lagi, insinyur jiwa kelas 9 ini pasti berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Itu karena hanya Kekaisaran Matahari Bulan yang memiliki insinyur jiwa dengan level seperti itu. Ini memang harta karun. Cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun memang merupakan harta paling berharga saat ini di dunia. Sangat sulit untuk mendapatkannya, belum lagi menangkap seekor binatang buas berumur 100.000 tahun.
Godaan untuk mendapatkan embrio ini sangat hebat. Tidak heran Putri Jiu Jiu telah mengenakan pakaian pelelangan emas. Barang yang bernilai 100 juta koin jiwa emas tidak diragukan lagi adalah sosok yang mengejutkan. Tetapi dibandingkan dengan binatang jiwa 100.000 tahun, ada orang-orang yang bersedia membayar sejumlah uang ini. Namun, ini bukan akhir dari kejutan untuk semua orang. Putri Jiu Jiu tersenyum dengan tersenyum dan berkata, "Para tamu yang terhormat, apakah saya benar bahwa Anda semua tertegun sekarang? Saya seharusnya tidak salah. Namun, ada hal yang lebih mengejutkan yang belum saya ungkapkan. Menurut informasi penelitian yang diberikan oleh Kekaisaran Sun Moon mengenai embrio ini, ingatan embrio makhluk jiwa 100.000 tahun ini juga tersegel ketika dipadatkan menjadi keadaan ini. Selain fakta bahwa itu dapat memberikan cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun, ini berarti bahwa ia dapat dengan mudah diserap. Tentu saja, kekuatan altar Gatsealing kelas 9 harus dimanfaatkan selama proses penyerapan. Selain itu, kemungkinan diserap secara langsung mungkin tidak besar. Namun, seluruh jiwa bela diri dapat diperoleh oleh orang yang menyerapnya jika itu berhasil, dan semua kekuatan makhluk jiwa dapat diserap. Jika ini benar, jiwa bela diri yang dapat ditambahkan dengan 9 cincin jiwa jauh lebih unggul daripada cincin jiwa atau tulang jiwa. Petik 2. Diam. Tidak hanya ruangan tempat Huo Yuhao dan yang lainnya diam, semua peserta lelang juga benar-benar terdiam. Namun, napas mereka menjadi semakin berat. Chapter 101.2, Embrio 100 Jiwa-Jiwa 1000 Tahun. Jika mereka berpikir bahwa Putri Jiu Jiu melebih-lebihkan ketika dia menggambarkan item lelang itu, pola pikir mereka segera berubah saat ini. Jika apa yang Putri Jiu Jiu katakan itu benar, maka binatang buas yang berusia ratusan ribu tahun ini memang harta yang tak ternilai. Apakah itu benar-benar mungkin? Huo Yuhao bertanya pada Skydream Ichewom dan Ice Empress. Permaisuri Es tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan meledak setiap saat. Skydream Ichewom kali ini tidak mencoba memprovokasi dia, tetapi malah mencoba menenangkan Ice Empress. Itu sangat mungkin. Luar biasa, kalian manusia berhasil menangkap cikal bakal Beast Soul ratus ribu tahun yang akan berubah menjadi manusia. Yang bisa saya katakan bahwa keberuntungan yang dibutuhkan untuk sesuatu seperti ini luar biasa. Lebih jauh, orang yang menangkap embrionya mungkin bersiap untuk itu untuk beberapa waktu. Ketika binatang buas mencoba untuk berubah menjadi manusia, ia akan berada pada titik terlemahnya. Seseorang harus sangat berhati-hati. Bagi penculiknya untuk tetap tidak terdeteksi berarti dia memiliki kemampuan menyembunyikan yang kuat. Jika embrio bisa dipadukan secara paksa, itu bisa menjadi jiwa bela diri. Namun, itu tidak akan bekerja sama mulus seperti Anda dan saya. Jika itu menjadi jiwa bela diri, cikal bakal binatang buas masih akan mempertahankan sedikit kesadarannya. Pikirkan tentang itu, apakah itu mau disatukan? Meskipun mungkin tidak selalu menimbulkan masalah, itu pasti bukan hal yang baik. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan item ini. Termasuk Electrolux, dia sudah memiliki 3 jiwa bela diri. Lebih jauh lagi, ketika dia melihat aliran gas yang sebenarnya adalah cikal bakal makhluk buas, dia tidak bisa membuat dirinya menginginkannya. Ketika manusia membunuh makhluk jiwa dewasa, itu adalah survival of the fittest. Ketika manusia menang, mereka akan mendapatkan cincin jiwa. Ketika mereka terbunuh, manusia akan menjadi makanan bagi binatang buas. Namun, tidak ada yang akan memilih manusia yang lebih muda dan makhluk jiwa. Seolah-olah kedua belah pihak mencapai kesepakatan diam-diam bahwa melukai anak muda adalah sesuatu yang memalukan. Putri Jiu Jiu belum selesai dengan perkenalannya. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Para tamu yang terhormat, tolong jangan khawatir berlebihan. Jika seseorang gagal menyatu dengan itu, maka binatang jiwa pasti akan mati. Pada saat itu, cincin jiwa dan tulang jiwa akan muncul secara alami. Saya ingin mengingatkan semua tamu bahwa siapapun yang ingin mencoba melebur dengannya harus memiliki kekuatan jiwa Douluo. Jika tidak, ketika binatang itu mati karena kegagalan dan menghasilkan cincin jiwa dan tulang jiwa 100.000 tahun, Anda tidak akan bisa menyerapnya karena Anda tidak akan cukup kuat. Secara optimal, seseorang harus menjadi Douluo jiwa. Kemudian, terlepas dari apakah Anda berhasil atau gagal, tidak akan ada masalah yang muncul." Petik 2. Tentu saja, jika kamu tidak kuat, tidak apa-apa juga. Gatsealing altar cukup kuat untuk menyegel ruang dan waktu. Dengan itu, selama seseorang tidak membukanya dengan mantra khusus, Beast Soul ratus ribu tahun itu masih ada di dalam.
Bahkan setelah 1000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun, itu tidak akan rusak. Namun, ini juga menciptakan masalah tersendiri. Siapapun yang membeli binatang jiwa ratus ribu tahun itu juga harus membeli alat jiwa kelas 9 ini, karena itu diperlukan untuk memelihara embrio ini. Petik 2. Sekarang, kita akan memberi tamu terhormat kita waktu 30 menit untuk beristirahat dan mengagumi objek ini. Setelah 30 menit, kami akan memulai lelang ini. Di sini, kami mengizinkan para tamu untuk mendapatkan uang tunai dengan menawarkan jaminan. Kami akan menilai setiap objek yang ditawarkan secara objektif, tetapi kami akan mengambil biaya komisi 20% untuk setiap pertukaran. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, karena objek ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dengan itu, kekuatan seseorang pasti akan sangat meningkat. Jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Altar God Sealing dalam gambar itu diledakkan berkali-kali, dan bola cahaya emas yang samar menjadi lebih jelas. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa bola gas di dalam altar God Sealing tampak seperti bayi manusia. Wang Yan mengangkat alisnya erat-erat saat dia duduk di sofa. Harta karun ini menarik, tidak diragukan lagi. Namun, orang-orang dari Shrek semua memiliki pandangan tidak berdaya di mata mereka. Karena nilai harta ini, harganya pasti akan sangat tinggi juga. Bahkan jika Shrek Academy ingin membelinya, itu akan membuat masalah besar dalam keuangan mereka. Lebih jauh lagi, dengan pengaturan mereka saat ini, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengembalikannya. Pada saat ini, Ma Xiaotao akhirnya memainkan perannya sebagai pemimpin tim. Pa. Dia bertepuk tangan dan menarik perhatian semua orang padanya. Tidak apa-apa, Shrek Academy tidak perlu memiliki semua barang. Tidak diragukan lagi barang ini bagus, tapi harganya terlalu mahal. Bagi saya, item ini dinilai terlalu tinggi. Dengan begitu banyak uang, mengapa kita tidak meminta beberapa orang aneh dari Akademi Shrek untuk menangkap beberapa ratus ribu jiwa buas? Selain itu, deskripsi hanya berasal dari juru lelang, dan kami juga tidak tahu banyak tentang detail spesifik. Harga pelelangannya tentu didasarkan pada nilai jiwa bela diri kedua, yang dihasilkan dari perpaduan yang sukses. Bagaimana jika fusi gagal? Mari kita nikmati pertunjukannya, oke. Petik 2. Dai Yueheng kembali sadar ketika dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Xiao tahu benar. Ini adalah harta yang mungkin kita temui, tetapi mungkin tidak miliki. Bahkan jika kita menjumpainya, ini bukanlah sesuatu yang dapat kita beli dengan kemampuan keuangan kita saat ini. Sayang sekali. Sementara itu yang dia katakan, ekspresi gelap masih melintas di matanya. Jika orang-orang di belakang lelang Starlight bukan keluarga kekaisaran, dia pasti akan melakukan sesuatu. Kebencian muncul di hatinya. Untuk harta seperti ini, bahkan ayahnya tidak tahu detailnya. Jika dia melakukannya, mata Huo Yuhao jelas. Dia tidak memiliki keinginan untuk cikal bakal dari jiwa-jiwa 100.000 tahun ini. Tanpa keinginan, hatinya juga jauh lebih tenang. Dia menoleh untuk melihat Wang Dong. Yang mengejutkannya adalah Wang Dong sedang makan buah dari meja. Dia bertindak bahkan lebih alami daripada dia. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi berkata dengan suara rendah, apa? Apakah kamu tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk itu sama sekali? Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ketika Ma Xiaotao mendengar pertukaran mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, kalian berdua sudah menjadi master jiwa berjiwa kembar, keinginan apa yang mungkin kamu miliki? Namun, tahukah Anda berapa banyak guru jiwa berjiwa kembar yang ada di benua ini? Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan. Bahkan untuk sekolah kami belum pernah melihatnya selama lebih dari 400 tahun. Sekarang, 3 muncul sekaligus. Petik 2. Pada saat ini, ketukan datang dari pintu. King Ya berdiri dan menatap Wang Yan, seolah meminta izinnya. Wang Yan mengangguk. Baru saat itulah King Ya membuka pintu. Pintu terbuka, dan yang pertama masuk adalah Putri Jiu Jiu, yang masih mengenakan jubah emas agung. Orang di belakangnya tidak lain adalah Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Ketika dia melihat siapa mereka, King Ya terkejut. Dia mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki. Kedua pelayan di sebelahnya berlutut. Orang-orang dari Shrek semuanya melihat Kaisar di Star Luo Plaza. Sekarang, ketika mereka memandangnya dari dekat, mereka semua tercengang. Hanya Dai Yueheng yang melompat dari sofa dan berlutut dengan satu kaki saat dia berkata dengan hormat, Yang Mulia. Kaisar Bintang Luo mengangkat tangannya dan berkata, bangkit. Ini adalah lelang, dan Anda adalah tamu. Saya adalah tuan rumahnya.
Tidak perlu formalitas. Bahkan, saya harus memperpanjang keramahan saya dengan baik sebagai tuan rumah. Yue Heng, ayahmu adalah kakakku. Anda harus memanggil saya paman. Kenapa kau bersikap begitu formal? Petik 2. Baru kemudian tim dari Shrek mengatasi kejutan awal mereka. Mereka semua bangkit dan memberi hormat kepadanya, tetapi bukannya berlutut, mereka hanya membungkuk. Bagaimanapun, mereka milik Akademi Shrek, yang posisi dekannya menyaingi Kaisar. Adalah salah untuk menunjukkan terlalu banyak rasa hormat. Setelah Wang Yan membungkuk, dia berseru kaget, "Yang mulia, apa yang kamu lakukan?" Dengan datang, Kaisar telah mengungkapkan statusnya sebagai kekuatan di balik pelelangan. Ini mengejutkannya. Kaisar tersenyum dan berkata, "Saya di sini untuk melihat kalian semua. Saya ingin melihat siswa Shrek berkaliber tinggi untuk waktu yang sangat lama. Saya telah melihat Anda bersaing di setiap chapter. Meskipun ada beberapa kecelakaan tentang tim resmi Akademi Shrek, penampilan tegasmu baik dari kekuatan dan bakat telah meninggalkan kesan yang mendalam pada saya." Petik 2. Silakan duduk, Yang Mulia, kata Wang Yan sambil memberi isyarat dengan tangannya. Kaisar Bintang Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Anda semua telah melihat betapa mengejutkannya objek ini. Aku masih harus ada di sana, untuk berjaga-jaga terhadap mereka yang mungkin menyembunyikan niat jahat. Berbicara tentang objek ini, saya benar-benar tidak tahan untuk melelang item ini. Namun, pengeluaran kekaisaran agak tinggi, dan yang bisa saya lakukan hanyalah menyerahkan apa yang saya sukai. Hari ini, selain melihat Anda orang-orang berbakat, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas peringatan Anda selama lelang tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion. Ini telah membantu menjaga kepercayaan semua orang dalam pelelangan." Petik 2. Putri Jiu Jiu berkata, "Baru saja, di bawah mediasi saya, kami membeli tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion sendiri. Namun, untuk mencegah timbulnya masalah kepercayaan lagi, item ini tidak lagi dapat dijual. Untuk berterima kasih kepada Shrek Academy atas pengingat tepat waktu Anda, kami telah memutuskan untuk memberikan tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion sebagai hadiah. Jika Shrek Academy dapat menjadi juara dari turnamen Akademi Master Elite Continental Soul Perdana, maka kami akan memberikan tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion ke sekolah Anda sebagai hadiah tambahan. Tentu saja, kami berharap Anda dapat merahasiakan masalah ini." Petik 2. Bahkan jika Putri Jiu Jiu tidak mengatakannya sendiri, semua orang bisa menebak bahwa para juru lelang adalah orang yang telah membeli kembali barang tersebut dengan harga 30 juta. Dengan menggunakan metode ini, mereka dapat menghentikan orang lain untuk menyadari bahwa item lelang tidak dapat memenuhi hype. Ini, Wang Yan dan semua orang dari Akademi Shrek terkejut. Sementara mereka tahu bahwa harga untuk tulang lengan kiri Ais Jade Scorpion jelas tidak menunjukkan nilainya, itu masih merupakan benda yang sangat berharga. Sementara yang lain mungkin tidak bisa menggunakannya, itu sangat berharga bagi Huo Yuhao. Nilainya melampaui cahaya emas lengan kiri tulang Wang Dong. 10 juta adalah harga yang terlalu murah untuk itu. Mungkin saja Star Luo Empire memutuskan untuk menghadiahkannya hanya karena kemampuan menyerap Ultimate Ice. Hutang terima kasih ini memang sangat besar, ke titik di mana Wang Yan bahkan tidak berani menerimanya. Chapter 101.3, Embrio 100 Jiwa-Jiwa 1000 tahun. Kaisar Bintang Luo menyeringai pada Huo Yuhao, yang berdiri di samping, dan berkata, "Pelindungku Dou Luo memberitahuku bahwa kemungkinan kamu memiliki jiwa bela diri tipe S dengan Ultimate Ice, jadi tulang jiwa ini cocok untukmu, sama seperti bagaimana seorang pahlawan layak mendapat pedang eksotis. Selain itu, saya tidak berpikir Anda dapat menemukan orang kedua di seluruh dunia dengan Ultimate Ice. Karena itu masalahnya, saya akan memberikannya kepada seseorang daripada membiarkannya mengumpulkan debu di suatu tempat di sudut. Tentu saja, gelar juara adalah prasyarat, meskipun tulang jiwa ini tidak bisa mendapatkan harga tinggi, itu membutuhkan rasa hormat dan martabat yang layak." Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Ini adalah pertemuan pertama Huo Yuhao dengan kaisar suatu bangsa, jadi tidak mungkin baginya untuk tidak merasa sedikit gugup karena dia membungkuk dengan takut-takut sekali lagi. Kaisar Bintang Luo melanjutkan, "Namamu Huo Yuhao. Dari apa yang bisa saya lihat tentang tempat lahir Anda dalam pendaftaran Anda berasal dari negara saya, setelah semua kami tidak bisa memberikan barang bagus untuk orang luar, gerbang menuju Star Luo City akan selalu terbuka untuk Anda. Biarkan saja seperti ini dulu. Saya ingin melanjutkan dengan sorotan lelang ini, dan sangat mungkin bahwa item terakhir akan mengambil harga selangit. Jadi kalian bisa menyaksikan keajaiban sebelum keberangkatan Anda." Dengan itu,
Kaisar memiringkan kepalanya ke pendengarnya sebelum dia berbalik dan pergi. Kesan pertama Huo Yuhao tentang dia adalah bahwa aura keagungan dan prestisenya tidak meluap, namun dia sangat tenang pada saat yang sama. Tampaknya ada perasaan kontrol absolut yang tersembunyi di dalam senyum cueknya, dan dia tampaknya mampu meyakinkan orang lain tanpa alasan lain selain dia yang berbicara. Dia benar-benar memberikannya kepada kita secara gratis. Xiao Xiao sedikit terkejut. Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Lebih tepatnya, ini adalah hadiah untuk Huo Yuhao dari Shrek Academy. Kaisar benar-benar berpengetahuan luas. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengamati murid-muridnya yang lain, dan semua orang bisa melihat perubahan mendadak di matanya. Semua orang langsung menutup mulut mereka dan berhenti membicarakan masalah ini. Pada akhirnya, King Ya dan dua gadis pelayan lainnya masih di dalam ruangan. Begitu dia keluar dari kamar tamu ketujuh, Kaisar Bintang Luo tersenyum ketika dia bergumam, saya harap anak ini tidak akan mengecewakan saya. Suar kepercayaan dan persahabatan telah dikirim, saya ingin tahu respons apa yang akan diberikan Shrek. Jiu Jiu, setelah akhir kompetisi, perkuat hubungan kami dengan Shrek Academy. Bebaskan pajak untuk pedagang dan delegasi bisnis dari Shrek Academy yang melakukan bisnis di negara kami sebesar 50%. Petik 2. Ya saudara, sesuatu sedang terjadi, Putri Jiu Jiu berbisik. Star Luo Emperor menganggukkan kepalanya dengan lemah, tetapi tidak bertanya apa-apa, dan sebaliknya berjalan kembali ke ruang lelang pertama yang awalnya dia ikuti ketika Putri Jiu Jiu mengikuti di belakangnya. Seseorang dapat melihat dengan cermat setelah memeriksa bahwa ada penyumbat telinga berwarna putih di telinga kanannya, dan dia membuat gerakan yang menyarankan dia mendengarkan dengan cermat sesuatu. Setelah pintu ditutup, hanya mereka berdua yang tersisa di ruang tamu pertama. Kamu bisa bicara sekarang, Star Luo Emperor memberi isyarat kepada Putri Jiu Jiu. Putri Jiu Jiu menjawab, target telah mengambil umpan dan mulai menjual alat jiwa kepada kami untuk jumlah uang tunai yang sesuai. Ketika kami mengusulkan untuk mengurangi biaya pemrosesan untuk produk-produk yang diproduksi oleh Illustrious Virtue Hall sebesar 10% di seluruh papan, mereka berdiskusi singkat dan mengeluarkan sebagian alat jiwa dari Illustrious Virtue Hall untuk menjual kami. Sukses sekali. Petik 2. Kaisar Bintang Luo tersenyum dan berkata, ini sesuai perkiraan kami. Cicit The Illustrious Virtue Hall Master adalah individu yang paling luar biasa dalam sejarah Kekaisaran Sun Moon. Jika mereka bisa menyelesaikan fusi embrio, itu akan seperti ceri pada kue. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dalam hal kekuatan finansial, Illustrious Virtue Hall dapat dianggap sebagai nomor satu di benua ini. Setiap alat jiwa yang diperoleh dari Illustrious Virtue Hall akan segera dikirim ke laboratorium penelitian. Petik 2. Ya, ada sedikit kelicikan di mata Putri Jiu Jiu saat dia berkata, mari kita berharap mereka mencari guru jiwa kelas 9 ketika mereka kembali. Hehe. Star Luo Emperor berkata, rencana ini bisa dikatakan mulus. Mulai jam setelah berakhirnya lelang, 3 bulan kemudian, umumkan pencarian untuk mencuri harta dari Illustrious Virtue Hall ke Asosiasi Petualang, dan bahwa hadiah setelah selesai akan menjadi 100 juta koin jiwa emas. Tidak peduli seberapa berbakat cicit buyut dari Illustrious Virtue Hall Master, sangat kecil kemungkinan dia akan menyelesaikan fusi dalam waktu 10 tahun. Perkiraan ini juga dibuat dengan asumsi bahwa mereka akan menggunakan herbal yang paling eksotis dan yang lainnya. 10 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal dan membuat lebih banyak variabel. Petik 2. Putri Jiu Jiu terkikik dan menggoda, aku sadar bahwa kau semakin licik, kakak. Mata Bintang Luo Kaisar menjadi sedikit kusam. Mengapa kita harus menggunakan metode seperti itu jika kita memiliki kekuatan yang cukup? Menurut kecerdasan kami, penelitian Illustrious Virtue Hall tentang alat-alat jiwa telah mengalami banyak terobosan berkelanjutan. Jika kita tidak menahan mereka sekarang, tidak akan butuh 10 tahun bagi Kekaisaran Sun Moon untuk mengambil tindakan drastis dan kita masih jauh dari siap. Petik 2. Putri Jiu Jiu berusaha menghibur kakaknya. Ini bukan salahmu, saudaraku. Anda sudah mencoba yang terbaik. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa, dalam hal meneliti dan mengembangkan alat-alat jiwa, kita tidak memiliki kekayaan geografis dan alam yang kaya yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, mereka telah melakukan perjalanan ini bahkan sebelum mereka bentrok dengan benua Dou Luo. Petik 2. Star Luo Emperor melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada yang bisa kamu katakan dapat mengubah kenyataan, dan kita hanya bisa bekerja dengan apa yang nyata. Saya akan melakukan kunjungan pribadi ke Shrek Academy dalam waktu dekat.
Jika Kekaisaran Sun Moon memutuskan untuk mengambil tindakan drastis, mereka adalah satu-satunya sekutu yang bisa kita andalkan. Apa tanggapan dari sekte kuat lainnya? Petik 2. Putri Jiu Jiu menjawab, semua orang telah menanggapi, dan dua dari mereka lebih jelas dengan niat mereka dan mereka telah menjual banyak hal kepada kami. Perkiraan konservatif dari pendapatan langsung kami dari lelang ini harus lebih dari 50 juta koin jiwa emas. Jumlah uang ini cukup untuk membeli banyak hal dari Kekaisaran Sun Moon melalui agen kami. Petik 2. Jejak cahaya dingin berkedip di mata bintang Luo Kaisar. Cobalah untuk memicu percikan di antara mereka, sebanyak mungkin. Iya. 30 menit adalah waktu yang cukup bagi banyak orang untuk menyelesaikan banyak hal. Penonton dari Shrek Academy mengikuti kontes intens di putaran terakhir lelang sebagai orang luar yang tidak hadir, yang hanya duduk dan santai. Harga pembukaan embrio jiwa-jiwa 100.000 tahun adalah 100 juta koin jiwa emas yang keterlaluan. Putri Jiu Jiu mengklaim bahwa harga pembukaan ini belum pernah terjadi sebelumnya di lelang Starlight dan mencetak rekor sejarah. Peristiwa selanjutnya hanya bisa digambarkan sebagai kejam dan sengit. Tiga pihak memasuki pertarungan sejak awal. Harganya naik terus, dan dengan cepat mencapai 130 juta koin jiwa emas. Saat jumlah ini tercapai, kecepatan penawaran menjadi jauh lebih bertahap. Lagi pula, apapun setelah 100 juta koin jiwa emas adalah jumlah yang sebagian besar pihak tidak akan mampu untuk membayar. Pada saat ini, jumlahnya berubah tiba-tiba. 150 juta koin jiwa emas. Seseorang telah menambahkan 20 juta koin jiwa emas dalam sekali jalan. Seorang pemuda berdiri di depan layar jiwa di ruang tamu kedua dengan tinjunya yang rapat. Aku ingin melihat siapa yang akan bersaing denganku sekarang. Ada sekitar selusin orang duduk di sofa di belakangnya, dan ekspresi semua orang sedikit berbeda. Beberapa terlihat iri, beberapa memiliki wajah yang acuh tak acuh, dan beberapa bahkan cemburu, sementara yang lain jelas tidak senang. Jika orang-orang dari Akademi Shrek ada di sini, mereka akan langsung mengenali identitas mereka. Apakah orang-orang ini bukan siswa dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Pemuda yang berdiri di garis depan adalah pemimpin tim cadangan mereka, Xiao Hongchen. Alis Elder Wu terjalin erat. Tidakkah kamu pikir kamu menaikkan harga terlalu tinggi? 20 juta koin jiwa emas dalam satu penawaran. Petik 2. Xiao Hongchen menggelengkan kepalanya dan mencibir, ini dimaksudkan untuk menakut-nakuti pesaing saya sehingga mereka akan takut untuk terus menawar. Jika kita menggilingnya perlahan, harganya mungkin malah menjadi lebih tinggi. Petik 2. Marulong menurunkan suaranya dan berkata, apakah benar-benar layak untuk menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk satu hal? Emosi dan rasionalitas Xiao Hongchen sudah dipengaruhi oleh cikal bakal bis-bis 100.000 tahun, dan ia hampir dalam keadaan histeris. Dia tidak berpikir dua kali dan berkata, tentu saja itu sepadan. Aku juga tidak menghabiskan uang akademi. Saya akan bisa mendapatkan jiwa bela diri kembar, atau tulang jiwa dan cincin jiwa 100.000 tahun dengan harta berharga semacam ini, sehingga memajukan jiwa saya. Ini adalah kesempatan yang datang sekali di bulan biru, bagaimana saya bisa membiarkannya lewat jari saya? Petik 2. Wajah Marulong langsung berubah lebih gelap, tetapi Penatua Mama memelototinya, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam ruang tamu ketiga. Bajingan kecil, katakan siapa yang menaikkan harganya, aku akan mengakhirinya. Hanya ada dua orang di dalam ruangan ini, dan mereka berdua tampak seperti mereka setidaknya berusia 40 tahun. Orang yang berbicara itu tinggi dan kurus, dan ciri paling mencolok tentangnya adalah lengan kanannya tebal dan kekar, setidaknya 2 kali lebih besar dari lengan kirinya. Seluruh keberadaannya tampak berasal dengan aura yang menyerupai binatang buas prasejarah. Laki-laki lain jauh lebih kecil dan kurus, tetapi kepalanya sangat besar, yang membuatnya tampak seperti boneka berkepala besar. Hanya ada beberapa helai rambut di kepalanya dan semuanya berwarna kuning, tetapi matanya berbinar ketika dia berkedip, seolah-olah itu adalah cahaya yang berkelap-kelip. Aku pikir kita harus mencari tahu siapa ini. Jika kita tidak bisa mengambil item ini kembali ke tuan kecil kita segera, kita setidaknya harus mencari tahu di mana kita harus mengambilnya. Petik 2. Saat dia berbicara, pria berkepala besar menutup matanya menjadi celah, dan udara di dalam seluruh ruang tamu segera mulai berputar dengan penuh semangat. Sensasi itu mirip dengan seseorang dalam keadaan linglung ketika dia menyaksikan riak panas di atas api yang mengamuk, dan seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sangat nyata. Setiap kamar dikelola oleh juru lelang dan 2 gadis pelayan.
Orang pertama yang merasakan intensitasnya adalah 3 gadis yang bekerja untuk pelelangan. Ketika tubuh mereka bergetar, mata mereka menjadi kosong, dan mereka hanya berdiri di sana, berakar ke tanah, dan tidak bergerak 1 inci pun. Pria berkepala besar itu kembali duduk di sofa dan menunjuk ke arah juru lelang peringkat hitam. "Kamu, ke sini." Juru lelang peringkat hitam melangkah dengan tergesa-gesa dan berhenti di depannya seolah-olah dia sedang dalam keadaan pingsan. "Pergi dan cari tahu identitas orang yang baru saja menaikkan harganya menjadi 150 juta koin jiwa emas." Iya, juru lelang peringkat hitam itu benar-benar membungkuk hormat sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Jika Bell Soul Sucking Master Soul, Sang Guan Ken, yang telah berhadapan melawan Shrek Academy selama turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental, melihat adegan ini, rahangnya akan mengendur. Pria berkepala besar itu telah menghipnotis dan mengendalikan kekuatan tekad dari beberapa orang pada kemauan, bahkan tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun mereka hanya beberapa orang normal, ini adalah kejadian yang ajaib dan luar biasa. Pria bersenjata tebal itu berbisik, "Kamu begitu kuat, kakak senior kedua. Kenapa kita tidak mengontrol orang yang bekerja di pelelangan saja, dan hanya mencuri barang itu?" Saat dia berbicara, emosi mematikan berkedip di matanya, dan lengan kanannya yang kekar pecah beberapa kali berturut-turut. Suara-suara ini tidak dihasilkan oleh tulangnya, sebaliknya, mereka adalah suara berderak yang diciptakan oleh perubahan aliran udara yang mengelilingi lengannya.